Sebuah angkutan kota Jaklingko jurusan Pasar Minggu Ciganjur menabrak tembok rumah warga dan pohon di ruas Jalan Paso, kawasan Ragunan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa siang, 3 Maret 2026. Insiden ini membuat sejumlah penumpang terluka dan langsung dievakuasi petugas Gulkarmat Sektor Jagakarsa. Korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Jagakarsa menggunakan angkot lain. Berdasarkan informasi di lapangan, peristiwa ini terjadi saat Jaklingko melaju dari arah Pasar Minggu menuju Ciganjur, Jagakarsa. Kondisi angkot penuh penumpang. Saat di kawasan pintu barat gerbang masuk Ragunan, tiba-tiba angkot menabrak tembok rumah warga, lalu pohon yang berada di tepi jalan. Hantaman keras membuat bagian depan angkot ringsek, dan menurut warga yang menyaksikan tabrakan diduga sang pengemudi mengantuk. Kronologisnya ya supirnya ngantuk sih katanya. Tadi saya udah tanya juga, ya bang saya rada ngantuk karena saya puasa gitu. Ya memang kondisi puasa ini agak sedikit rawan buat kita yang namanya pramudi, driver, supir memang agak rawan gitu. Korban dan drivernya semua udah dievakuasi ke RSUD Jagakarsa. Berarti yang mengalami luka berat itu ada berapa orang? Kurang lebih 3 orang aja. Sisanya cuma mungkin luka ringan aja, pegel-pegel atau apa gitu aja. Kondisinya. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Ragunan menuju Ciganjur mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sampai jam Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 2 Maret 2026 membahas penyebab kematian Nizam Syafei. Dalam rapat ini hadir Kapolres Sukabumi, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, keluarga korban, kuasa hukum, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan rapat ini bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai hukum yang berlaku. Bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR menyoroti temuan rekaman video yang menunjukkan indikasi penyiksaan dan penelantaran. Habibur Rahman meminta agar rapat kali ini mampu menjawab pertanyaan publik yang telah disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Salah satunya mengenai berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami korban sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Selain itu, muncul kecurigaan publik bahwa pelaku tidak hanya ibu tiri, melainkan ada orang lain turut terlibat dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan rekaman video yang juga diterima oleh Komisi 3 DPR RI, ada indikasi kuat penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap almarhum. Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah digeletakkan di lantai beralas tipis. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyampaikan temuan lapangan mereka menerima laporan pada 22 Februari dan turun langsung melakukan penelusuran. Hasilnya menilai KPAI menilai ada indikasi perencanaan dalam kasus ini dan meminta pasal pembunuhan berencana turut dipertimbangkan. Bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan, sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum. Karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Nah, kemudian pasal yang kami minta untuk disertakan adalah 1, penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua, kemudian yang kedua adalah unsur penelantaran, dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak. Nah, kemudian kami juga menyampaikan tadi bahwa ini ada unsur perencanaan, pembunuhan berencana pasal 459 KUHP. Izin jika diperkenankan kami. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap bahwa ibu kandung korban, Lisnawati, mengaku menerima intimidasi setelah kasus ini mencuat. Temuan ini diperoleh dari hasil asesmen dan wawancara mendalam yang dilakukan tim LPSK terhadap sejumlah pihak terkait. Dari hasil wawancara, LPSK lalu mendapatkan informasi terkait latar belakang ayah Nizam, yang seorang anggota gangster.
LPSK mendesak kepolisian untuk mengecek hal tersebut lantaran berkaitan dengan ancaman yang didapat Lisnawati. LPSK menerima informasi adanya ancaman melalui pesan singkat dan media sosial setelah laporan dibuat. Untuk perlindungannya kemarin itu kami sudah lakukan asesmen ya, asesmen medis, psikologis dan juga tingkat ancaman karena kebetulan ibunya mengatakan bahwa pasca setelah dia melaporkan suaminya itu, mantan suaminya itu ada banyak informasi yang masuk SMS, WA dan sebagainya yang mengancam dia untuk tidak buka suara dan kalau buka suara dia akan dipenjarakan. Lalu kemudian juga lewat medsos, DM dan sebagainya itu juga terjadi. Nah, tadi di pertemuan yang dengan Komisi 3 kami juga menyampaikan kepada pihak kepolisian ya, jika ada laporan balik kepada si ibu kandung Nizam itu sebaiknya diabaikan karena laporan balik ini sebenarnya kan ibu sebagai pelapor itu dilindungi di pasal 10 Undang-Undang 31 2014 yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK juga menyebut kekerasan dalam rumah tangga diduga sudah terjadi sejak lama dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini menjadi catatan serius agar setiap laporan KDRT ditangani cepat sebelum berujung fatal. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menambahkan pihaknya akan mendalami setiap informasi termasuk jika ada dugaan keterlibatan pihak lain serta potensi konflik kepentingan. Belum ada laporan. Proporsional dan mengedepankan scientific crime investigation. Jadi kita akan mendalami bila mana ada informasi dugaan daripada keterlibatan pelaku lain, tentunya kita tidak mendasarkan pada asumsi, harus pada alat bukti, harus berdasarkan fakta-fakta. Ya untuk perkara yang terjadi ya di tanggal 19 Februari 2026 ya sudah kita lakukan penyidikan, kemudian penetapan tersangka dan terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan, ya, sudah dilakukan penahanan pertanggal 23 Februari 2026. Ya tentunya di dalam perlindungan saksi dan korban di pasal 10 memang mengatur seperti itu. Ya tentunya kita akan mengkaji betul bila mana ada laporan-laporan yang kira-kira itu menjadikan konflik of interest dan juga. Sebagai tindak lanjut Komisi 3 DPR RI menegaskan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Pengawasan berkala akan dilanjutkan sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum. Kasus Nizam Syafei kini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam melindungi anak dan menegakkan keadilan tanpa kompromi. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespon eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang semakin memanas. Menteri Luar Negeri Sugiono menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran menyiapkan langkah evakuasi warga negara Indonesia yang menginginkan kepulangan. Langkah ini diambil seiring meningkatnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah. Pemerintah menegaskan akan bertindak cepat jika kondisi di lapangan semakin memburuk. Sebagai tahap awal, KBRI di Teheran mencatat setidaknya 15 warga negara Indonesia menyatakan siap dievakuasi. Proses evakuasi akan dilakukan melalui kota Baku, Azerbaijan, dengan perjalanan darat sekitar 10 jam dari Teheran. Meski demikian, tidak semua warga negara Indonesia di wilayah terdampak memilih untuk meninggalkan Iran. Pemerintah menghormati keputusan masing-masing warga, namun menegaskan negara hadir untuk memfasilitasi mereka yang membutuhkan evakuasi. Evakuasi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan yang dinamis. Pemerintah terus memantau kondisi terkini dan menyiapkan langkah antisipatif atas segala kemungkinan. Sugiono menyebut situasi ke depan masih sulit diprediksi sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci. Arahan Presiden juga menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah siap menghadapi berbagai skenario. Eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran.
Di tengah upaya perlindungan warga negara Indonesia, diplomasi tetap dikedepankan. Indonesia sudah berkomunikasi dengan Iran dan menyampaikan penyesalan atas kegagalan perundingan berujung peningkatan eskalasi. Pemerintah menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta mendorong semua pihak kembali ke meja perundingan. Atas arahan Presiden, Indonesia juga menyatakan kesiapan berperan sebagai mediator guna meredakan ketegangan dengan keselamatan warga negara Indonesia sebagai prioritas utama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang memetakan navigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks menyusul perang dan serangan Amerika Serikat serta Israel terhadap Iran. Hal ini disampaikan Hasan usai menghadiri pertemuan Presiden bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden, tokoh diplomat, serta Ketua Umum Partai Politik di Istana Merdeka pada Selasa malam, 3 Maret 2026. Menurut Hasan, Presiden menggambarkan kondisi global saat ini seperti menavigasi di antara beberapa karang yang tajam, bukan lagi hanya dua. Prabowo juga memberikan pembaruan mengenai berbagai perkembangan dunia, terutama konflik terbaru di Timur Tengah, dan implikasi terhadap Indonesia, serta tatanan global yang dinilai semakin tidak efektif. Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah. Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban. Dalam diskusi ini, turut dibahas dampak konflik terhadap ekonomi dunia, khususnya mengenai pasokan minyak dan gas. Hasan menyatakan pemerintah menghitung potensi efek perang terhadap ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional, termasuk kalkulasi mengenai kemungkinan lama konflik yang terus berkembang. Selain itu, pertemuan juga menyinggung posisi Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza dalam konteks perkembangan terkini. Presiden membuka ruang dialog dan meminta masukan dari para tokoh yang hadir. Hasan mengingatkan kawasan Teluk sudah 3 kali menjadi arena perang besar dalam 3 dekade terakhir yang selalu membawa dampak luas bagi dunia, terutama karena wilayah tersebut merupakan sumber utama minyak dan gas global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Gelombang tegangan di Timur Tengah kembali meningkat menyusul konflik terbuka antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Serangan balasan dan peningkatan aktivitas militer turut mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Teluk. Situasi ini berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional serta pergerakan jamaah di wilayah Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak usai acara simulasi ibadah umroh di Asrama Haji Banten Tangerang pada Selasa 3 Maret 2026 menyatakan kondisi konflik bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Pemerintah karenanya terus meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan jemaah umroh Indonesia. Kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa dikondisi. Oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIQ atau travel. Hingga awal Maret 2026 tercatat 58.867 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sementara lebih dari 7.500 jemaah sudah kembali ke tanah air dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah memastikan proses kepulangan berjalan normal dan terpantau. Di sisi lain, sekitar 48.000 jemaah terdata akan berangkat hingga April 2026 melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh.
Angka ini belum termasuk jemaah mandiri yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Atas pertimbangan situasi keamanan tersebut, pemerintah mengeluarkan imbauan penundaan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau calon jemaah dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi dinilai lebih aman dan kondusif. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia. Yang akan berangkat sampai bulan April itu, yang sedang ngantri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000 jamaah haji itu yang terdata melalui PPIU. Belum lagi yang mandiri, dugaan kami bisa lebih banyak, bisa sampai 50 sampai. Terkait penerbangan, sejumlah maskapai menyediakan opsi pengembalian dana atau refund bagi jamaah yang memilih menunda keberangkatan. Pemerintah juga meminta maskapai nasional menyiapkan skema antisipasi pengangkutan. Terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund. Kalau yang belum berangkat ya, termasuk yang sudah ada di sana ketika mereka akan kembali tidak bisa terbang, terutama penerbangan-penerbangan asing yang transit itu juga tersedia mekanisme refund. Nah, kecuali pesawat yang masih bisa terbang itu adalah Garuda kita, kemudian Lion dan Saudi. 3 maskapai ini masih bisa terbang. Nah, cuman saja tadi saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya kemudian bersiap dengan 2 skema. Skema pertama adalah harus bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jamaah umroh kita yang refund dari maskapai asing. Jadi mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis. Jangan sampai karena mereka kan milih maskapai asing itu karena lebih ekonomis. Koordinasi ini juga dilakukan dengan maskapai nasional untuk menyiapkan penerbangan pengganti bagi jamaah yang terdampak perubahan rute atau pembatalan. Sementara skenario darurat termasuk opsi evakuasi sudah diantisipasi. Di sisi lain, menurut Dhanil, Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan langkah kontingensi, termasuk penyiagaan pesawat untuk evakuasi warga negara Indonesia jika situasi memburuk. Ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah. Dhanil menambahkan hingga saat ini otoritas Arab Saudi belum mengeluarkan larangan resmi keberangkatan umroh. Imbauan yang disampaikan bersifat preventif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tapi himbauan, ini kan himbauan, gini kan sampai dengan detik ini otoritas kerajaan Saudi Arabia kan belum menutup dan tidak ada larangan. Dan kemudian maskapai yang direct flight yang tidak melalui jalur Iran, Irak dan segala macam itu juga masih beroperasi. Sehingga yang kami lakukan, pemerintah lakukan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dilanjutkan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu adalah himbauan untuk menunda, untuk menjaga-jaga agar keselamatan warga negara kalau eskalasi itu meningkat. Pemerintah menegaskan himbauan penundaan dilakukan sebagai langkah preventif sambil terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah serta memastikan perlindungan jemaah Indonesia. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Di tengah upaya peningkatan layanan haji dan umroh nasional, pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pemberangkatan di daerah. Pemerintah mulai mematangkan persiapan embarkasi Banten melalui simulasi dan konsolidasi layanan di Asrama Haji Banten, Tangerang pada Selasa 3 Maret 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak usai meninjau langsung sarana dan skema pelayanan menjelaskan sekitar 9.000 jamaah haji asal Banten setiap tahun selama ini diberangkatkan melalui embarkasi Pondok Gede Jakarta. Mulai musim haji 2026, jemaah akan berangkat langsung dari Asrama Haji Banten di Cipondo. Pertama hari ini konsolidasi perhajian Provinsi Banten. Kenapa spesifik kami
datang dan menghadiri konsolidasi di Provinsi Banten. Pertama, ini embarkasi baru. Jadi embarkasi baru dengan sarana asrama haji yang juga baru. Kan selama ini warga Banten itu yang lebih sekitar kurang lebih 9.000 jamaah hajinya itu selalu ke Jakarta kan, ke Pondok Gede. Ini kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga masyarakat Banten mulai tahun 2026 ini itu bisa berangkat ke Tanah Suci, tidak lagi ke Jakarta, tidak lagi ke Pondok Gede, tapi melalui asrama haji Banten atau asrama haji di Cipondok ini. Lebih lanjut, Daniel memaparkan embarkasi Banten merupakan hasil kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur. Konsolidasi dilakukan bersama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk mematangkan skema pilot project layanan haji dan umroh berbasis daerah. Jadi makanya kemudian hari ini secara khusus kita konsolidasi dengan kepala daerah, ada Pak Wagub, ada Pak Wali Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, termasuk nanti dengan stakeholder lainnya. Pada kesempatan ini, Wamenhaj juga meluruskan isu terkait one-stop service yang disebut wajib bagi jamaah. Pemerintah menegaskan skema tersebut bersifat opsional. Terkait dengan tadi one-stop services, sekali lagi ya, ini adalah opsi pelayanan, bukan mandatori. Jadi kemarin itu kan rame-rame begitu, seolah-olah pemerintah atau Kementerian Haji dan Umroh mewajibkan jamaah umroh untuk masuk asrama. Bukan begitu, itu tidak benar yang begitu. Yang ada adalah jamaah umroh itu bisa memilih layanan mereka. Pertama, ada bisa layanan umroh mandiri, yang berangkat mandiri begitu, umroh via travel atau PPIU. Nah, kemudian bisa juga langsung ke bandara, tapi bisa juga langsung menggunakan sarana. Setiap hari, 3 hingga 4.000 jemaah umroh diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Melalui skema ini, proses keimigrasian, tiketing, manasik, dan akomodasi domestik dipusatkan di asrama haji. Nah, sementara ini One Stop Services itu salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Garuda dan Imigrasi, Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi One Stop Services semua proses keberangkatan mulai dari keimigrasian, tiketing Garuda, kemudian manasik dan hotel di domestik itu dipersiapkan di satu tempat, yaitu asrama haji. Jadi yang dilakukan melalui One Stop Services ini justru menyediakan pilihan layanan yang lebih mudah dan memudahkan untuk jamaah umroh kita, bukan justru memberatkan. Kalau mereka tidak mau menggunakan layanan One Stop Services, nggak masalah. Pemerintah menargetkan embarkasi Banten beroperasi penuh pada musim haji 2026, sekaligus menjadi model penguatan layanan haji berbasis daerah. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Konflik militer gabungan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran akan berlangsung lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran diproyeksikan bisa berlangsung lebih dari 4 hingga 5 pekan dari target awal. Hal ini disampaikan Trump pada Senin 2 Maret 2026 di Gedung Putih Amerika Serikat. Trump memaparkan pembenaran pemerintahannya berperang melawan Iran bersama dengan Israel, menyebut Iran menimbulkan ancaman besar bagi Amerika Serikat, sembari mengklaim bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran pada Juni 2025 menghancurkan total program nuklir Iran. Dikutip dari Al Jazeera, Trump mengatakan program rudal balistik Iran tumbuh cepat dan dramatis dan menimbulkan ancaman sangat jelas dan besar terhadap Amerika Serikat serta pasukan yang ditempatkan di luar negeri. Trump menegaskan pasukannya memiliki kapasitas melanjutkan operasi selama diperlukan hingga tujuan strategis tercapai. Analis resmi menunjukkan penyerangan udara dan serangan terkoordinasi dilancarkan pada akhir Februari 2026, menyebabkan kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Trump mengakui terjadi korban di kalangan militer Amerika Serikat. Menurutnya, angka korban lebih rendah dibanding klaim viral yang beredar di media sosial. Di sisi lain, Iran secara tegas menolak negosiasi, menanggapi serangan, dan menegaskan akan terus mempertahankan diri. Perang udara dan serangan drone terjadi di beberapa wilayah lain di kawasan, termasuk serangan balasan menyasar militer di beberapa negara Teluk.
Komunitas internasional, termasuk negara-negara Eropa, mengajukan seruan deeskalasi dan diplomasi agar konflik tidak semakin meluas. On Sunday, tens of thousands. Wow, another one, wow. Iran melakukan serangan balasan terhadap sekutu Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah pada Selasa 3 Maret 2026. Drone Shahed 136 buatan Iran perkiraan seharga $50.000 Amerika Serikat atau setara dengan 800 juta rupiah menjadi ancaman nyata di wilayah Teluk. Dalam 48 jam terakhir, ratusan drone dilaporkan menyerang Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab atau UAE, dan wilayah lain sebagai upaya Iran mengintimidasi sekutu regional Amerika Serikat. Serangan ini menandai peningkatan ketegangan di kawasan ini. Uni Emirat Arab melaporkan 689 drone menyerang wilayahnya dan berhasil menjatuhkan 645 di antaranya. Ini berarti sekitar 6% atau 44 drone berhasil mencapai target. Drone Shahed 136 memiliki panjang 3,5 meter dan lebar sayap 2,5 meter. Biaya produksi relatif murah dan kemudahan pembuatan yang menjadikan drone ini andalan dalam konflik, terutama dibandingkan dengan rudal balistik. Drone ini membawa hulu ledak seberat 50 kg, bisa merusak gedung tetapi tidak menghancurkan. Menurut Guardian, serangan serupa juga dilaporkan di Kuwait dan Uni Emirat Arab, serta kemungkinan di pangkalan RAF atau Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus. Jangkauan drone ini mencapai 2.000 km dan diprogram dengan jalur penerbangan yang kompleks menghindari deteksi radar. Drone dirancang oleh Shahed Aviation Industry Research Center, sebuah perusahaan Iran yang didirikan Korps Garda Revolusi Islam yang tersebar luas karena penggunaannya Rusia di Ukraina. Iran awalnya mengekspor drone ini, kemudian membagikan desainnya agar Rusia bisa memproduksi secara massal. Rusia sering menyerang Ukraina dengan ratusan Shahed 136 bersama dengan rudal jelajah dan balistik dengan tujuan melumpuhkan pertahanan udara Kiev. Of the US Navy's Fifth Fleet. Pantauan di Pasar Badak Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong hingga saat ini masih berada di angka Rp40.000 per kilogram. Harga ini dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga normal beberapa pekan lalu. Salah satu pedagang mengungkapkan sebelum memasuki bulan puasa, harga ayam berkisar antara Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Namun tingginya permintaan pada bulan Ramadan membuat harga terus merangkak naik, bahkan sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Sementara untuk ayam filet kini dijual seharga Rp55.000 per kilogram. Masih tingginya harga daging serta minimnya daya beli masyarakat di bulan puasa ini membuat omset penjualan para pedagang merosot tajam hingga 65%. Jadi jauh, maksimalnya jauh di sana. Emang harga normalnya berapa gitu? Harga normal maksimal Rp30.000. Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang Rp40.000. Dari menjelang puasa Ramadan. Di sisi lain, masyarakat selaku konsumen hanya bisa pasrah. Meski dinilai mahal, warga tetap membeli daging ayam karena sudah menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi mereka yang memiliki usaha warung nasi. Ini gimana nih, Bu? Lagi naik ayamnya. Terus mau gimana lagi kalau udah tinggi ya harus dibeli. Emang harganya sekarang berapa, Bu? 40.000. Ya pengennya sih stabil lagi gitu, jangan tinggi-tinggi. Namanya juga kita rakyat, harus inilah gitu stabil lagi. Pedagang memprediksi tingginya harga daging ayam ini akan bertahan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar agar harga kembali stabil. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Andi Amran Sulaiman menyatakan ekspor perdana ini merupakan terobosan baru bagi sektor pertanian nasional. Pengiriman sebanyak 2.280 ton beras ini secara khusus menyasar pasar jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi. Mentan menjelaskan pasar ini dinilai strategis karena memiliki segmen yang jelas, yaitu jemaah haji, umroh, serta warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Pemerintah berharap melalui pengiriman perdana ini, kualitas beras Indonesia dapat semakin dikenal oleh masyarakat internasional, termasuk dari berbagai negara yang ada di Arab Saudi. Ekspor ini juga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi peningkatan ekspor beras ke negara-negara lain, seiring dengan peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional.
momentum yang baik karena produksi kita, stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret, dan itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Dari Jakarta, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Petugas gabungan menggelar apel operasi penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di Grogol Petamburan sebanyak 100 personil gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial yang diterjunkan untuk menyisir 7 kelurahan di kecamatan tersebut. Operasi ini membidik para pengatur lalu lintas liar atau PAUGA dan pelaku pungutan liar alias pungli yang kerap memaksa menutup jalan sehingga memicu kemacetan. Anggota DPRD DKI Jakarta Hadianto Kenneth menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan kanal media sosial. Menurutnya, media sosial menjadi sasaran efektif untuk menampung berbagai aspirasi, laporan, serta keluhan warga Jakarta secara cepat dan transparan. Langkah ini dinilai penting agar setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan maksimal oleh pihak terkait. Kalau kita ini kan menggunakan kanal sosial media ya. Jadi sosial media ini kita aktifkan, rata-rata kita menampung aspirasi dari masyarakat. Karena biar gimana pun kan kita harus fokus dan maksimal kepada pelayanan, terutama kepada masyarakat Jakarta ya. Kalau masyarakat ada permasalahan kan harus segera kita tindak lanjuti kan. Nah, karena itulah kita melakukan kegiatan serentak pada hari ini untuk menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi komplainan masyarakat ini bisa selesai lah. Sementara itu, Camat Grogol Petamburan Raditya Ramajaya menegaskan komitmen aparat wilayah dalam menertibkan praktik premanisme dan pungutan liar di sejumlah titik rawan kemacetan. Radityan menjelaskan dalam penindakan sebelumnya petugas juga menemukan satu pelaku lain yang masih masuk dalam target operasi. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membersihkan praktik premanisme dan pungli yang kerap terjadi di jalur-jalur padat kendaraan. Sudah secara rutin kita sudah melaksanakan, namun sifatnya masih parsial, masih per wilayah. Nah, hari ini kita secara keseluruhan, biar yang tadinya mungkin auto maintain, kalau kemarin kita tertipin di sini ke wilayah lain, nah hari ini secara serentak kita tertibkan, ya mudah-mudahan ini memberikan dampak yang sangat positif. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Perayaan yang digelar pada Selasa 3 Maret 2026 ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia, serta Persatuan Spiritual Bekasi. Karina Eva Putri selaku Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta mengatakan dalam acara tersebut menampilkan atraksi tatung khas Kalimantan Barat, khususnya kota Singkawang yang dikenal sebagai salah satu perayaan Cap Gomeh terbesar di Indonesia. Tatung sebagai simbol penolak bala diiringi barongsai dan liong yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Selain itu diadakan berbagai atraksi spektakuler yang ditampilkan, mulai dari barongsai, liong, tari topeng tradisional Tiongkok biar lian. Perayaan ini kembali menegaskan komitmen Hotel Borobudur Jakarta sebagai destinasi yang merayakan keberagaman budaya secara otentik, inklusif, dan berkelanjutan. Iya, jadi hari ini kami mengadakan puncak perayaan Lunar New Year, yaitu dengan mengadakan perayaan Cap Gomeh, di mana Cap Gomeh diadakan tanggal 3 Maret hari ini, yaitu kami mengadakan di 3 titik, di mana diawali oleh kegiatan pawai Cap Gomeh dan juga festival, yang mana kami menghadirkan kirab budaya tatung, yang merupakan salah satu tradisi perayaan Cap Gomeh yang sering dan selalu dilakukan oleh Kalimantan Barat, khususnya di daerah Singkawang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sudah 8 bulan Panjianto dan istri menggeluti bisnis kuliner bandeng di Desa Triagan, Mojolaban, Sukoharjo. Namun bandeng olahan mereka bukan sembarang bandeng. Mereka menamakannya bandeng tebok atau bandeng rempah, bandeng presto yang isinya penuh dengan bumbu rempah. Dalam perjalanan bisnis mereka, tiba-tiba video bandeng rempah viral di media sosial. Keunikan proses produksi menjadi daya tarik tersendiri. Bandeng-bandeng yang sebagian besar didatangkan dari Jawa Timur ini tidak hanya dilumuri, namun juga dimasuki bumbu rempah dengan cara disuntik. Panjianto mengaku dirinya dan istri memiliki ide ini dari cara mengolah bandeng yang diajarkan oleh orang tua. Menurutnya dengan cara disuntikkan, bumbu dapat dengan cepat meresap. Keunikan itu kini membuat pesanan semakin bertambah. Kini setiap hari mereka bisa melayani hingga 300 kg bandeng rempah. Oke, ini namanya bandeng rempah. Nah, itu bumbunya kita bikin dari rempah-rempah. Nah, awal mulanya kita berinovasi, Pak. Jadi di Solo Raya ini hampir rata-rata bandeng itu kemasannya di kota. Terus bumbunya itu cuma dicelup di istilahnya kayak dandang. Tapi kalau kita memang rempah-rempahnya kita bikin, terus kita masukin ke perut padel. Produksi Panjianto dan istri bisa melejit saat melayani program makan bergizi gratis. Mereka menjadi penyuplai di salah satu SPPG di Sukoharjo. Proses pembuatan bandeng rempah cukup sederhana, mulai dari pemisahan sesuai ukuran, kemudian penyuntikan bumbu rempah. Setelah itu bandeng ditata dan diberi bumbu-bumbu lain, baru setelahnya dilakukan proses presto. Proses presto sendiri bisa memakan waktu 1 hingga 1,4 jam. Satu ikat bandeng rempah berisi 10-18 bandeng ini dijual Rp125.000. Pemasaran mereka pun sudah hampir ke seluruh di Solo Raya. Mereka menyuplai bandeng rempah di pasar tradisional. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pasca kejadian pembakaran pos keamanan PT Kristal di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri kemudian melakukan pengejaran terhadap KKB Aibon Kogoya. Aparat gabungan yang mengetahui lokasi mereka kemudian melakukan upaya penangkapan, namun terlebih dahulu diketahui para KKB dan terjadi kontak tembak. Usai kontak tembak, KKB kemudian melarikan diri ke arah hutan. Aparat pun berhasil menguasai markas KKB dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu amunisi, uang tunai, handphone, dan bendera bintang kejora. Wakapolda Papua Tengah, Kombes Pol Gustaf Urbinas menjelaskan, kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin DPO berinisial AK diketahui berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua dan menempati sebuah camp di area Kali Nabarua. Di lokasi tersebut, kelompok diduga melakukan pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta merencanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Ketahui bahwa kelompok kriminal yang dipimpin target DPO berinisial AK bersama anggotanya berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua, menempati sebuah camp di area Kali Nabarua. Kelompok tersebut diketahui melakukan aktivitas pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta diduga akan melaksanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Dari hasil operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Antara lain 561 butir amunisi berbagai kaliber, 10 buah magazine, 12 unit telepon genggam, 5 unit alat komunikasi, uang tunai puluhan juta rupiah, bendera, dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya, KKB Aibon Kogoya menyerang pos pengamanan PT Kristal dan berhasil merampas 2 pucuk senjata api laras panjang serta 1 pucuk pistol. Dalam kejadian itu, 2 orang dilaporkan tewas hangus terbakar. Dari Jayapura, Papua, Berita Nasional TV. Pak, toko sini Bapak, toko.
Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Dalam penangkapan di rumah orang tua pelaku, polisi mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumberarta, Kota Bekasi. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Tidak berhenti di situ, polisi kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja tersebut berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. Satu orang tersangka berinisial AS berhasil diamankan di rumah kontrakannya. Tersangka diketahui telah menyewa rumah tersebut selama sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Polisi menyebut dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Narkotika jenis ganja, dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumberarta, kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibeding, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari. Korban pria berusia 65 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya. Diduga mengalami kekerasan benda tumpul. Sementara itu, istrinya yang berusia sekitar 60 tahun ditemukan dalam kondisi lemah dan mengalami luka serius. Kejadian pertama kali diketahui oleh anak korban yang merasa curiga karena orang tuanya tidak bangun untuk sahur. Saat diperiksa, pintu kamar terkunci dari dalam dan ditemukan kondisi mencurigakan. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi. Sejumlah barang bukti diamankan untuk keperluan penyelidikan. Sejumlah barang berharga dilaporkan hilang dan masih dalam pendataan petugas. Untuk mempercepat pengungkapan kasus, polisi menerjunkan unit anjing pelacak K9. Anjing terlatih ini menyisir area sekitar rumah korban guna menelusuri jejak pelarian pelaku. Unit K9 memiliki kemampuan mendeteksi aroma yang ditinggalkan pelaku, baik dari pakaian, barang, maupun jejak langkah. Seperti apa, Pak? Baiklah, ramah, selalu negor tetangga kalau lewat pasti halo gitu, enggak ini selalu tegur-teguran. Nah. Pak, tadi disampaikan sama polisi katanya anaknya sempat minta bantuan tapi ternyata sepi ya, Pak. Kalau Bapak sebagai tetangga sempat mendengar? Enggak dengar juga saya juga nggak dengar juga. Jadi saya dengar ketika udah ramai di sini. Udah ramai. Habis itu kan anaknya kan manggil ke masjid ya, manggil warga ke masjid. Udah ramai di sini saya baru keluar. Apa Pak yang Bapak tahuin? Ya nggak tahu, kaget aja. Pas di luar kenapa nanya langsung, ternyata katanya ada apa? Ya kayak pembunuhan atau apalah gitu, langsung melihat ke dalam. Kondisi korban saat masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Terus Pak akhirnya Pak dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, masih hidup. Sampai di rumah sakit juga suaminya masih hidup, sempat diberikan tindakan di rumah sakit tapi sayangnya tidak tertolong. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan
dan belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah maupun identitas pelaku. Aparat berjanji akan bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Tak butuh waktu lama, petugas yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dengan bersenjataan lengkap, sejumlah personil patroli Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di seluruh ruangan ruko Pegadaian tersebut. Menurut seorang warga, sebelum beraksi pelaku mematikan listrik penghubung ke CCTV. Namun usai aksinya dipergoki, pelaku kabur dengan cara membobol bagian atap di salah satu ruangan. Mas, saya bangun tuh keluar udah rame, ada polisi tuh, nyatanya tuh karyawannya baru datang, malingnya udah kabur, udah pintunya malingnya udah kabur. Nggak sempat ketangkep? Ya nggak sempat, ke atas katanya, ke atas bobolnya ke atas jalan, CCTV-nya udah ketangkep, CCTV-nya udah diputusin sama malingnya, katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya? Dari situ tuh, dari pinggir ke atas. Oh, lewat atap. Ya. Atapnya. Ke atap ya. Cuma kalau berangkasan nggak bisa dibobol katanya, udah di pagar besi katanya tuh. Oh. Baru ketahuan. Ketahuan, berarti gagal ya Bu? Gagal. Belum dapat diketahui total kerugian akibat peristiwa ini, lantaran pihak ruko gadai tersebut belum dapat memberikan keterangan dan kini kasusnya tengah ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Inilah detik-detik penangkapan dua pelaku pencurian sepeda motor MNU dan YWW di sebuah warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang, Jawa Timur oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang. Mereka beraksi di dua tempat kejadian perkara, yakni di Kedung Kandang dan Bergosono. Usai mencuri sepeda motor, mereka membuang plat motor korban ke sungai. Hasil pencurian motor dipakai membeli miras. Satu motor hasil curian yang belum sempat terjual disita penyidik dan langsung dikembalikan ke korban. Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci letter T. Nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Kasatres Narkoba. Kemudian hari kita bisa mengungkap fenomena anak sebagai pelaku. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada satu motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Dari pemeriksaan diketahui dua pelaku ini telah 6 kali mencuri sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 447 ayat 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Buri mas.